Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit anak-anakku ya. Kan anakku kelas 3 yang Pak Andi sangat sayangi. Untuk pertemuan kali ini yaitu materinya PJOK sudah masuk materi yang kedua ya. Materi PJOK-nya yaitu sudah masuk materi yang kedua. Ya anak, sebelum itu Pak Andi mau menampilkan. Nah, masuk subtema 2. Masih tetap ya. Kita masih tetap di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2-nya adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Materi PJOK-nya, materi olahraganya adalah kombinasi gerak, merangkak, berlari, dan melompat. Jadi dikombinasikan jadi satu. Kan anak? Sebelum Pak Andi lanjutkan ke materi, kita berdoa terlebih dahulu supaya kita selalu dijauhkan dari macam penyakit, keluarga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai ya anak-anak. Langsung saja ya, untuk materi yang kedua ini kita sudah masuk di subtema 2. Apa aja isinya? Sebelum Pak Andi menyampaikan materi-materi, kalian harus memahami dulu seperti biasanya, yaitu tentang tujuan pembelajaran. Supaya kamu memahami, supaya kamu bisa menjelaskan, dan supaya kamu bisa mempraktekkan. Menjelaskan di mana? Pada saat Pak Andi memberikan tugas atau memberikan soal, kamu bisa mengerjakan dengan baik, dengan betul ya. Kalau ada praktek, kamu bisa mengerjakan prakteknya dengan sempurna. Oke anak-anak, yang pertama yaitu anak-anak dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan merangkak dan berlari melalui permainan sederhana dengan benar. Yang kedua, anak-anak dapat mempraktekkan prosedur kombinasi gerakan merangkak dan berlari melalui permainan sederhana dengan benar. Yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan jalan dan lompat sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam bentuk permainan kijang dan rusa dengan benar. Yang keempat, anak-anak dapat mempraktekkan prosedur kombinasi gerakan jalan dan lompat sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam bentuk permainan kijang dan rusa dengan percaya diri. Kan anak, di materi yang kedua ini tujuan pembelajarannya lumayan cukup banyak ya. Pada intinya adalah tujuan pembelajaran ini kamu bisa menjelaskan dan juga bisa mempraktekkan. Nah itu yang penting, itu kamu pahami, kamu mengerti ya. Sudah? Kalau sudah, Pak Andi lanjutkan. Oke, sekarang kita masuk materi. Ya, langsung materi yang pertama, nomor 1, yaitu lomba merangkak. Ya, lomba merangkak. Oke, kalau kalau berbicara masalah merangkak, mungkin kamu di saat waktu kamu bayi atau lihat adik kamu masih kecil, itu sebelum bisa berjalan pasti si bayi ini merangkak terlebih dahulu. Lah itulah yang dimaksud di merangkak ini. Ya, Pak Andi kasih gambar lebih jelasnya lagi ya. Seperti ini ya. Posisi kedua telapak tangannya menempel lantai. Nah, seperti itu. Nah, tuh ini harus diapain, Pak? Ya ini Pak Andi jelaskan ya. Untuk materi kali ini kamu hanya menyimak video ya. Oke, Pak Andi jelaskan.
Caranya gimana? Buatlah garis atau benda untuk pembatas. Pembatas itu apa? Garis finish dan garis start. Nah, itu kamu harus membuat garis atau benda. Itu hanya untuk menandai ya, hanya untuk menandai. Berikutnya, bersiap di garis start. Setelah aba-aba mulai, langsung lakukan gerakan merangkak sampai ujung garis finish ya. Jadi kamu harus membuat dua garis, garis start dan garis finish. Jaraknya ya kurang lebih 5 meter cukup atau 4 meter cukup karena ini merangkak ya. Karena ini sifatnya merangkak. Jadi kalau sudah ada aba-aba dari orang tua atau saudara, segera kamu merangkak menuju garis finish. Itu yang pertama, Nana. Lanjut ya, kalau udah paham lanjut. Berikutnya yaitu yang kedua, lomba merangkak dan berlari. Ya ini perpaduan mengkombinasikan antara merangkak dan berlari. Pak Andi jelaskan dulu. Buatlah garis atau benda untuk pembatas sama seperti tadi, garis start dan garis finish. Kalau sudah, bersiaplah di garis start. Berikutnya, setelah terdengar aba-aba dari orang tua atau saudaramu, mulailah langsung lakukan gerakan merangkak sampai ujung garis finish. Nah, segera bangun dan berlari di garis start. Maksud dari ini adalah kamu bersiap di garis start untuk posisi merangkak menuju garis finish ya. Posisi merangkak menuju garis finish ini merangkak. Set, kalau sudah sampai di garis finish, kamu segera berdiri dan berlari menuju garis start tadi. Nah, itu namanya menggabungkan. Nih, Pak Andi kasih gambar. Ya, sebelumnya kamu merangkak dulu lah. Orang tersebut ini merangkak menuju garis finish. Kalau sudah sampai di garis finish, baru gambar yang kedua. Dia berdiri, berlari menuju garis start. Seperti itulah penggabungan antara merangkak dan berlari. Dari sini sudah paham belum? Oke, kalau sudah paham anak-anakku kelas 3, lanjut yang berikutnya yaitu tentang permainan kijang dan rusa. Oke, kamu pernah tahu enggak kijang itu yang bagaimana, rusa itu yang bagaimana? Kalau kamu sering bermain di kebun binatang, pasti kamu tahu mana kijang dan mana rusa. Karena apa? Karena bentuknya hampir aja sama, termasuk kulitnya juga hampir sama. Tapi pasti ada perbedaan sedikit antara kijang dan rusa. Oke, lebih jelasnya Pak Andi beri gambar. Ya, kijang, nomor 2 rusa. Ya, gambarnya seperti ini anak-anak. Jadi kijang itu tanduknya cukup panjang, Ini namanya kijang ya. Sedangkan kalau rusa, nah, dia tidak bertanduk. Hampir mirip dengan hampir mirip dengan kancil ya, hampir mirip dengan si kancil. Cuma rusa ini tidak bertanduk, sedangkan kijang tanduknya cukup panjang ke atas. Nah, inilah perbedaan. Ya, kalau sudah paham gambar tersebut, maksud dari ini semuanya itu adalah permainan dari kijang dan rusa. Bagaimana Pak? Pak Andi lanjutkan. Cara bermain permainan kijang dan rusa. Yang pertama, berdirilah berhadapan dengan jarak yang tidak terlalu dekat. Berikut, buat garis di depan masing-masing. Lanjutannya, baris sebelah kiri disebut baris kijang. Dari baris sebelah kiri itu disebut baris kijang. Baris sebelah kanan disebut baris rusa. Apabila orang tuamu atau saudaramu memanggil kijang, maka deret kijang harus melompat. Ya anak-anak, Pak Andi ulang kembali ya. Cara bermain permainan kijang dan rusa. Pak Andi sudah kasih gambar. Anak yang memakai baju warna merah ini kijang. Semisal ya. Terus
orang yang berjanggut ini rusa. Jadi kijang sebelah mana? Sebelah kiri kalian. Ya. Rusa sebelah kanan kalian ya. Jadi maksudnya adalah, nah ini ya, berdirilah berhadapan dengan jarak yang tidak terlalu dekat. Jadi jaraknya kurang lebih 1 meter atau 2 meter cukup ya. Kalau sudah berdiri berhadapan, buatlah garis di depan masing-masing, garis lurus di depan. Nah, untuk memberi tanda ya. Kalau sudah ada garisnya, baris sebelah kiri disebut kijang, yaitu warna merah. Ya, baris sebelah kanan disebut rusa. Itu yang berjanggut. Nah, kalau ada apa-apa dari orang tua atau saudara, ya, apabila orang tuamu atau saudaramu memanggil kijang warna merah, maka deret kijang melompat ke depan. Sedangkan deret rusa melompat atau berjalan ke belakang. Nah, begitupun pula juga sebaliknya permainan ini. Kalau orang tuamu atau saudaramu memanggil rusa, rusa harus melompat ke depan, sedangkan kijang mundur atau berjalan ke belakang. Nah, itu begitupun pula sebaliknya. Ya, sudah jelas untuk cara permainan kijang? Kalau sudah jelas di materi 2 ini, kalian hanya menyimak video supaya kamu paham, supaya kamu mengerti, karena setelah ini kamu akan Pak Andi beri tugas atau soal yang mana harus kamu kerjakan dengan baik ya, jangan ngawur, karena materi yang Pak Andi sampaikan ini itu insya Allah akan ada semuanya di soal yang Pak Andi berikan nanti. Ya anak, mungkin untuk materi yang kedua ini Pak Andi cukup sekian. Ya, semoga di minggu yang ketiga, minggu berikutnya kita masih selalu diberikan kesehatan dan kita masih bisa dipertemukan kembali. Amin, amin ya robbal alamin. Oke anak-anak. Sebelum materi Pandi tutup, kita berdoa penutup terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya anak, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.